bab tentang fadilah sholat berjamaah sebagaimana tertulis dalam permulaan kitab. Banyak orang yang mengerjakan sholat namun mereka tidak perhatikan sholat berjamaah, padahal sebagaimana baginda Rasulullah SAW menegaskan pentingnya sholat, demikian juga beliau menegaskan pentingnya sholat berjamaah, yaitu an Ibni Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaah afdal min sholatil fazibi sab'in wa isri darajah. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata radhiyallahu anhu, harus menjawab radhiyallahu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada salat sendirian. Salat berjamaah 20 derajat lebih utama daripada salat sendirian. Salat berjamaah 27 kali derajat lebih utama daripada salat sendirian. Hadis riwayat Malik, juga ada dari hadis riwayat Bukhari juga meriwayatkannya, Muslim juga meriwayatkannya, Tirmizi dan Nasa'i dari kitab At-Targhib. Jika seorang mengerjakan sholat dengan niat ingin peroleh pahala, jangan mengerjakan di rumah, tapi hendaklah mengerjakan dengan jamaah di masjid. Tanpa bersusah payah, dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar, yaitu 27 kali dengan pekerjaan yang sama, tapi mendapat upah yang lebih besar. Seperti misalnya bekerja digaji 1 juta dengan 27 juta, maka kita memilih harusnya yang bergaji 27 juta. Sedangkan janji Allah itu pasti. Kita bekerja dijanjikan oleh makhluk, gaji kamu UMR dibayar tanggal 1. Kita percaya, kodam. Tapi Allah berjanji kamu nanti diganjar surga dan rahmat yang besar ketika kamu meninggal. Maka harusnya kita lebih lagi percaya daripada bos tempat kita bekerja. Itu dalam agama kita harus mengambil keuntungan yang paling besar. Sepanjang hari kita bertebar mengerjakan perniagaan dunia, mengejar 1 sen 2 sen. Sedangkan perniagaan akhirat yang untungnya 27 kali kita menganggap sepele, karena sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang itu terkadang menjadi biasa, lalu lama-lama akhirnya akan ditinggalkan. Seperti sholat, awalnya tuh bisa sholat tuh sampai nangis, namun dikerja tiap hari berulang-ulang hingga jadi biasa aja dan tidak berkesan. Ketika kita berniaga, menutup toko ketika sedang ramai-ramainya kita menutup toko, maka membuat hati tidak enak. Seperti itu juga ketika kita mengerjakan sholat namun mendapatkan pahala yang sedikit, harusnya ada perasaan tidak puas. Lalu mengenai hal ini pun Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Jalul la tulhihim hijaratun wala bai'un
Azikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan jual beli daripada mengingat Allah. An-nur itu dalam segala aspek kehidupan, karena ingat Allah. Tujuan sholat pun mengingat Allah. Maka harusnya dalam perniagaan pula menjadi niat bukan untuk mencari rezeki, tapi untuk nanti di akhirat bisa duduk dengan para nabi dan para rasul, karena sudah berniaga dengan baik dan jujur. Itu niat, bukan untuk menumpuk harta, tapi dengan niat, dengan berdagang ini, ya Allah, mudah-mudahan nanti ketika aku wafat bisa duduk bersama para nabi dan para rasul, para anbiya wal mursalin. Itulah balasan daripada perdagangan yang baik. Lalu dalam permulaan bab 3 yang ini akan ditulis lengkap dalam hikayat sahabat bab 5. Dalam bab 5 hikayat sahabat juga nanti kita baca tentang perilaku sahabat dalam berdagang. Apa yang mereka lakukan ketika pada saat azan berkumandang. Syekh Salim Haddad rahmatullahi alaihi, seorang sufi, seorang pedagang, mendengar azan. Tiba-tiba wajah Syekh tadi jadi pucat. Dia bangun dan meninggalkan toko tadi dalam keadaan terbuka. Jadi tidak ditutup lagi tokonya. Sambil membaca syair, apabila muazzinmu berdiri azan, maka bangunlah segera menyambut seruan yang maha besar dan tiada sesuatu yang menyerupainya. Jawab seruan itu dengan penuh ketaatan kepadanya dengan sukacita. Aku hadir wahai pemilik segala karunia. Wajahku pucat karena ketakutan kepadamu, karena sibuk menunaikan perintahmu. Aku berpaling dari segala pekerjaanku. Aku bersumpah dengan kebenaranmu, tiada yang lebih lezat daripada mengingatmu. Tiada kelezatan sedikit pun di bibit selain menyebut asmamu. Bilakah hari-hari yang akan mempertemukan diriku denganmu? Seorang kekasih hanya akan bahagia selalu. Jika senantiasa bersama dengan yang dirindu, ia yang matanya telah menatap keindahanmu akan mati dengan kerinduan padamu dan tidak akan tenang sebelum berjumpa denganmu. Kitab Nuzhatul Basatin. Lalu dalam hadis lain ditemukan barang siapa yang berkumpul di masjid, dia adalah pasak jaga masjid, dan malaikat menjadi sahabatnya. Jika dia sakit, para malaikat akan menjenguknya, dan dia punya keperluan, maka para malaikat akan membantu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.